Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari AG Retail. Kita di sini mau membahas untuk rekan-rekan yang sudah memiliki toko kelontong, grosiran sembako, toko pakaian, toko bangunan, ataupun toko yang lainnya. Kita akan bahas software untuk program kasir. Kita akan buka satu-satu. Ini adalah tampilan utama dari program kasirnya. Di sini ada beberapa menu. Di dalamnya ada aplikasi, pengaturan, master data, pembelian, penjualan, transaksi lain-lain, laporan-laporan, sama about. Nah, mulai dari pertama kita akan buka untuk menu aplikasinya. Di dalamnya terdapat aktivasi, logout, sama keluar. Yang kedua, ini ada pengaturan. Pengaturan di dalamnya terdapat database, hak akses, profil toko, sama tampilan nota. Kita akan bahas untuk yang pokok-pokoknya saja dulu ya, teman-teman. Nah, di pengaturan ini kita akan bahas hak akses. Apa itu hak akses? Hak akses itu adalah jika kita menggunakan karyawan di toko, kita bisa batasi hak akses mereka. Mereka kita batasi hanya untuk penggunaan kasir atau saat penjualan saja. Jadi mereka dikasih hak hanya untuk ngasirin atau buka program di menu pos kasir. Jadi semisal mereka mau lihat laba toko, margin toko, omset toko, itu mereka tidak bisa lihat. Ya, semua tergantung dari owner toko atau pemilik toko. Kita mau ngasih mereka hak akses untuk apa saja. Selanjutnya di sini ada profil toko. Profil toko ini bisa diubah atau diubah oleh ownernya untuk nama tokonya, kayak yang tertera di layar ini. Ini saya pakai sendiri, kayak nama, alamatnya, sama nomor telepon. Jadi nanti bisa diedit sendiri. Terus habis itu ini ada tampilan nota. Tampilan nota ini untuk setting nota. Jadi nota nanti biar gak keluarnya terlalu panjang sama terlalu lebar. Selanjutnya teman-teman, di sini ada master data. Master data di sini di dalamnya terdapat data barang, data kategori, data pelanggan, data salesman, data supplier, sama data user. Nah, kita akan bahas data barang. Nah, data barang di sini tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini adalah data-data barang atau nama-nama barang yang kita jual di toko kita, yang nantinya bisa teman-teman terapkan di toko masing-masing. Jadi semua barang yang kita jual di toko ini kita masukkan ke dalam master data. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat di sini stoknya berapa. Nah, selanjutnya di sini ada kategori barang. Kategori barang di sini ini adalah pengelompokan barang. Semisal teman-teman ada yang punya toko kelontong retail gitu, kategori barang ini
kita kelompokkan menjadi seperti kategori minuman, kategori mie instan, kategori susu balita, kategori obat-obatan, kategori obat nyamuk, dan yang lain-lain. Jadi data kategori ini kita biar lebih mudah untuk mengontrol sesuai kategorinya masing-masing. Tampilannya nanti seperti ini. Ini di sini saya sudah mengelompokkan menjadi 21 kategori. Kalau kita mau menambah, kita tinggal tambah. Kita mau memasukkan kategori apa, habis itu kita simpan. Kita keluar. Selanjutnya di sini ada data pelanggan. Data pelanggan itu tampilannya seperti ini. Nah, karena ini kita juga baru buka, kita belum masukkan beberapa data pelanggan. Nah, data pelanggan ini gunanya nanti semisal teman-teman mau mengadakan promosi di toko atau mau mengadakan acara apa untuk mendongkrak omset toko, kita bisa gunakan data pelanggan ini. Karena di data pelanggan ini terdapat nama dan juga nomor telepon. Nah, tentunya ya teman-teman ya, nanti kalau semisal teman-teman mau nyari data pelanggan, input di sini, tolong diusahakan untuk nomor telepon ini aktif secara reguler ataupun yang ada WA-nya. Karena kalau kita mau mengadakan promo, nanti kita tinggal share by WA secara pesan siaran. Itu akan lebih memudahkan kita memanggil pelanggan kita datang ke toko. Tampilannya seperti ini. Nanti misalkan kita mau menambah data pelanggan, kita tinggal klik tombol tambah, kita input di sini. Otomatis ini kode pelanggannya udah otomatis. Nama pelanggannya kita input siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, habis itu kita simpan. Kita cari data pelanggan sebanyak-banyaknya teman-teman, supaya untuk omset toko kita bisa naik terus secara bulanan. Nah, habis itu di sini ada data salesman. Data salesman ya inilah apa, kalau ada sales datang ke toko nawarin barang gitu, sales freelance gitu, kita tanyain aja namanya, nomor teleponnya gitu. Jadi nanti suatu saat kalau kita butuh barang yang memang stok di toko kita kosong, terus ini kita cari salesnya siapa, jadi bisa langsung keluar, kita bisa langsung ngontak mereka. Terus di sini ada data supplier. Supplier itu sales resmi. Sales resmi semisal dari Wings, dari Unilever dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada pembelian. Pembelian ini isinya ada pembelian barang sama retur pemberian. Nah, pembelian barang ini teman-teman ya, pembelian barang ini kalau kita kulaan atau kita inilah nginput stok, ini dimasukkan di sini teman-teman. Jadi untuk nginput stok kita masuk ke dalam transaksi pembelian. Supaya apa? Supaya barang yang kita kulak, yang kita beli untuk dimasukkan stok toko ini bisa terekam ke dalam komputer. Jadi stok kita akan selalu update, nggak kurang nggak lebih. Jadi antara stok komputer sama stok fisik ini harus sama. Supaya apa? Supaya menghindari kerugian kita seperti barang hilang atau mungkin lupa stroke, nah gitu teman-teman. Selanjutnya ini ada retur pembelian. Retur pembelian ini semisal dari salesman tadi ada barang rusak
ada barang expired atau barang kusam lah, itu barang rusak intinya, ini bisa kita kembalikan ke supplier, tapi dengan catatan sudah ada perjanjian di awal untuk supplier atau sales tersebut, mereka bisa dikembalikan atau tidak untuk barang rusak. Selanjutnya di sini ada penjualan. Penjualan ini untuk pos kasir atau untuk ngasirin saat konsumen belanja di toko kita. Tampilannya seperti ini teman-teman. Tampilannya seperti ini. Di atas pojok kiri di sini ada nomor nota, tanggal nota, kasirnya siapa, salesman, tempo. Nah, kita fokus untuk yang nomor 1, 2, 3 dari atas. Nomor nota ini nanti secara otomatis dia akan berganti sendiri teman-teman ya. Jadi kalau sudah ada transaksi, nanti nomor nota ini akan ganti secara otomatis. Tanggal nota ini juga secara otomatis. Kasir, nah di sini ada kasir. Kasir itu namanya siapa? Jadi semisal tadi ada hak akses, untuk hak akses misalkan ada karyawan, ini mereka kita kasih user sama admin sama password sendiri. Jadi kasirnya siapa ini bisa kelihatan. Terus di sini ada pelanggan seperti tadi teman-teman. Pelanggan ini nanti gunanya untuk misalkan mereka mau kita kasih diskon, atau pelanggan ini kita kasih harga dengan harga grosir seperti itu. Jadi bisa dibedakan nanti antara customer ecer sama customer grosir, nanti tinggal kebijakan dari pemilik toko nanti alamatnya mana. Jadi nanti sebelum misalkan mereka sudah jadi pelanggan, kita sistem jualnya secara grosir dan ecer, pelanggan ini kita input dulu sebelum memasukkan item-item barang yang mereka beli. Jadi kalau sudah kita input, otomatis nanti harga di sini mereka akan mendapatkan harga grosir atau harga diskon gitu. Di sini ada kode barang, nama barang, harga, diskon persen, diskon rupiah, quantity-nya berapa, total diskon sama subtotal. Kita contohin ya teman-teman, semisal kita mau ada yang beli minyak goreng Shania. Nah, di sini minyak goreng Shania kita klik, terus kita klik 2 kali, kita enter. Nah, dia akan keluar harganya sekian. Misalkan kalau ada diskon persen berapa, diskon rupiah berapa, kuantitinya ini berapa. Jadi misal kita sudah masukkan atau kita scan barangnya, dia akan keluar dan kursornya nanti akan langsung menuju ke kuantiti teman-teman. Nah, kuantiti ini kita nginput berapa, yang mereka beli kuantitinya berapa. Misalkan beli 1, kita tinggal enter aja teman-teman, kursornya langsung pindah ke bawah. Nah, habis itu mereka sudah beli, kita enter lagi. Nah, ini akan masuk ke kolom bayar. Kolom bayar ini yang dibayar sama konsumen dengan uang berapa, kita input di sini. Misal bayar dengan uang 100.000, kita input di sini 100.000. Nah, nanti kembaliannya otomatis akan muncul sendiri. Gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi lain-lain teman-teman ya. Transaksi lain-lain ini di dalamnya ada koreksi stok, pendapatan lain-lain, pengeluaran lain-lain. Koreksi stok ini kalau kita mau melakukan stok opnam barang atau hitung barang yang ada di toko kita, atau kita mau menghitung barang-barang yang
rawan hilang gitu teman-teman. Di sini ada kode SO. Kode SO ini juga secara otomatis. Terus kode, barcode, nama. Nah, nanti kita input di sini. Kita scan barangnya nanti dia akan masuk di kolom bawah ini. Terus kita simpan, kita hitung. Di sini ada satuan stoknya, nanti dia keluar, koreksi. Nanti kita acuannya di stoknya ini ada berapa. Semisal kita sudah scan stok di sini misal 6. Nah, koreksi kita fisiknya harus ada 6 teman-teman. Jadi kalau sudah sesuai antara stok fisik dan stok komputer sudah sesuai, berarti tidak ada yang hilang teman-teman. Kita keluar. Selanjutnya di sini juga ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini bisa kita dapat atau toko dapat dari semisal penjualan kardus. Kalau di toko teman-teman ada sewa teras, ini juga bisa dimasukkan ke pendapatan lain-lain. Jadi untuk pendapatan lain-lain setiap bulannya kita bisa simpan di sini dan kita lihat nantinya pendapatan lain-lain ini selama 1 bulan itu kita dapat berapa selain dari laba penjualan toko. Selanjutnya di sini ada pengeluaran lain-lain. Pengeluaran lain-lain ini untuk segala keperluan toko teman-teman. Di sini ada jenis pengeluaran. Pengeluaran itu misalkan kita beli pembersih kaca, misalkan kita beli kanebo, kita beli pembersih lantai. Nah, kita masukkan di sini semuanya. Keterangannya untuk apa, totalnya berapa. Jadi untuk pengeluaran toko bisa kita kontrol dan kita lihat selama 1 bulan itu pengeluaran kita untuk toko itu berapa gitu teman-teman. Selanjutnya transaksi lain-lain sudah. Di sini ada laporan-laporan. Laporan-laporan ini yang pertama adalah laporan pembelian. Laporan pembelian ini data pembelian per nota. Jadi kita kulaan, terus kita input, masukkan stok ke master data atau di pembelian tadi. Ini selama 1 bulan kita sudah melakukan pembelian berapa. Jadi totalnya sudah langsung otomatis terekam di sini semuanya. Di sini ada nomor nota, tanggal, kasir, suppliernya siapa, atau kita beli kulaan di mana, itu sudah terekam semua teman-teman. Total beli kita berapa, kita dapat diskon berapa, beli bersih berapa gitu. Misalkan ini jatuh tempo, misalkan dari supplier atau dari sales ngasih tempo, nah ini temponya jatuh temponya tanggal berapa gitu. Ini sudah otomatis sudah terekam semuanya. Selanjutnya di laporan-laporan ada retur pembelian. Nah, selanjutnya ada penjualan. Penjualan di sini data penjualan per nota sama data penjualan per nota barang detail. Yang selalu kita pakai adalah untuk data penjualan per nota. Nih. Nah, ini yang sudah terekam penjualan untuk hari ini. Nah, untuk penjualan hari ini berapa? Nanti bisa langsung terlihat teman-teman. Semisal kita ini klik di cetak, ini akan keluar untuk PDF-nya. Nah, di sini udah langsung keluar ada 8 nota penjualan. Terus di sini ada total jual. Kalau kita ngasih diskonnya juga nanti akan keluar. Jual bersihnya berapa, harga pokok kita beli kulaan itu berapa,
marginnya berapa, ini sudah langsung terlihat teman-teman, walaupun toko kita nanti belum tutup harian, jadi langsung bisa kita lihat. Selanjutnya di sini ada retur penjualan. Retur penjualan ini semisal ada customer yang beli di toko kita nggak jadi beli atau salah beli barang, ini bisa kita retur. Kita retur, di sini ada nama kasirnya, terus salesnya, pelanggan. Ini nanti bisa keluar semuanya teman-teman. Selanjutnya di sini ada transaksi lain-lain. Transaksi lain-lain ini di sini ada koreksi stok tadi, data pendapatan lain-lain, data pengeluaran lain-lain. Nah, koreksi stok ini stok opnam. Jadi barang yang kita hitung tadi secara 1 bulan itu kita ada stok opnam berapa kali, itu akan terlihat di sini. Oh, kita melakukan stok opnam itu ada barang hilang selama 1 bulan itu berapa gitu. Di sini data pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain itu selama 1 bulan kita dapat berapa, dan data pengeluaran lain-lain, data pengeluaran kita untuk toko itu berapa juga. Di sini ada rekap transaksi. Rekap transaksi itu gunanya untuk melihat produk apa yang paling banyak terjual di toko kita teman-teman. Jadi kita nanti bisa lebih fokus untuk barang-barang tersebut karena sudah terekam atau sudah ada customernya untuk barang-barang ini. Nah, di sini ada tanggal, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini bisa dilihat harian, bisa dilihat mingguan, bisa dilihat bulanan. Tinggal nanti tergantung kita mau lihat berapa mingguan atau berapa bulanan. Habis itu di sini ada tombol berdasarkan quantity, berdasarkan rupiah. Nah, kalau kita mau melihat ranking penjualan item terbanyak di toko kita, kita klik aja yang berdasarkan quantity teman-teman. Terus kita klik jual terbanyak. Nanti akan keluar seperti ini teman-teman. Nah, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Jadi yang tertinggi itu di tempat kita adalah minyak goreng Sania. Ini penjualan tertinggi gitu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa fokuskan untuk penjualan item tertinggi ini teman-teman. Misalkan teman-teman mau ngambil untuk item 1 sampai 100, 1 sampai 200. Nah, itu nanti tergantung dari kebijakan teman-teman sendiri. Karena di penjualan tertinggi ini sudah terbentuk toko kita sebenarnya. Konsumen kita itu nyarinya itu item-item apa. Jadi sudah ada ini teman-teman. Untuk produk-produk ini sudah ada pembelinya. Jadi kita lebih fokuskan di sini. Nah, selanjutnya di laporan-laporan ini ada lain-lain teman-teman ya. Lain-lain ini semisal kita jualan produk atau item itu yang belum ada barcode-nya, sehingga kan kalau kita pakai scanner itu kan nggak bisa di scan, itu kita harus barang itu harus ada barcode-nya untuk bisa di scan. Nah, di sini program ini juga menyediakan untuk cetak barcode. Jadi kita scan barangnya, kita buatin barcode, nanti secara otomatis barcode tersebut akan muncul teman-teman. Semisal di sini ini kita input berdasarkan kode ya teman-teman ya. Kodenya berapa? Misalkan ini saya input seperti ini. Nah, ini akan muncul harganya berapa, nama barangnya apa, kuantiti cetaknya berapa. Nah, kuantiti cetak ini kita input berdasarkan barang yang ada di toko kita itu berapa, stoknya itu berapa. Misalkan stoknya 10, kita tinggal ini kita input 10 teman-teman ya.
kita input 10, habis itu kita cetak. Nanti akan keluar seperti ini. Ini contoh ya teman-teman ya, akan keluar seperti ini barcode-nya. Ini untuk kode barangnya, sama yang ini untuk harganya teman-teman. Jadi nanti ini akan tercetak 10. Misal tadi kita input 10 piece, ini kita tinggal cetak nanti kita tempelin di produknya tersebut. Jadi lebih simpel ya teman-teman ya. Misalkan ada barang yang belum ada barcode-nya, kita buatin aja barcode-nya lewat program ini juga bisa gitu. Cetak kartu pelanggan ini, misal tadi kita sudah dapat pelanggan berapa di toko kita mau memberi mereka sebuah kartu, nah kita tinggal cetakin aja lewat program ini. Terus yang terakhir ini ada cetak price tag ini label harga teman-teman ya. Jadi kita sudah nggak usah nulis pakai spidol, tulis tangan, itu nggak perlu. Jadi kita yang perlu untuk tulis tangan itu hanya untuk produk-produk yang akan kita promokan di toko, baru kita pakai dengan tulisan tangan. Kita buat dengan tulisan yang gede supaya untuk barang promo yang kita adakan di toko itu biar menonjol, jadi konsumen lebih tertarik melihat harganya, seperti itu. Nah, cetak price tag ini lebih memudahkan konsumen saat masuk ke toko dan akan membeli barang-barang di toko kita teman-teman. Jadi mereka mau membeli dengan harga yang sudah tertempel di depan produk, itu akan jauh lebih leluasa untuk konsumen nggak mengambil atau membeli produk itu. Jadi diusahakan untuk price tag ini kita cetak dan kita tempelkan di depan produk tersebut. Jadi konsumen nggak bertanya-tanya kepada penjaga toko atau pemilik toko. Apalagi kalau barang yang kita jual harganya itu lebih murah, otomatis kan konsumen itu akan tertarik. Wah, ternyata harga di tempat kita sudah terpajang dan bisa dilihat, dan ternyata murah dibandingkan di luaran sana, dan mereka pasti akan membeli produk itu. Coba semisal harganya murah tapi tidak ada label harganya, kan konsumen nggak tahu itu juga sangat menguntungkan buat kita juga. Selanjutnya data shift ini jika kita klik, ini isinya akan seperti ini: kode shift, nama usernya siapa atau nama kasirnya siapa, ini akan langsung terlihat. Tanggal buka, jam buka, tanggal tutup, jam tutup, total komputer, input user, selisihnya berapa, ini akan terlihat. Selisih ini jika si kasir atau kita akan melakukan tutup shift atau tutup harian, otomatis ini selisihnya berapa, ini akan terlihat. Kemudian di sini stok barang. Stok barang ini mencangkup data-data semua stok yang ada di toko kita, dari mulai nomor 1 sampai yang terakhir. Di sini ada satuannya apa, kategori barangnya apa, misalkan snack dan biskuit, bumbu masak atau apa gitu, suppliernya dari mana, ini akan langsung terlihat teman-teman. Minimal stoknya berapa, maksimal stoknya berapa, dan terakhir stok di toko kita itu ada berapa. Di sini kita bisa lihat semuanya teman-teman. Gitu ya teman-teman, untuk pengenalan program dari kita. Semisal teman-teman membutuhkan program untuk administrasi di tokonya,
bisa menghubungi admin kita, sehingga untuk administrasi di toko akan jauh lebih mudah, jauh lebih terkontrol dan lebih akurat. Atau mungkin bagi teman-teman yang akan membuka usaha di bidang retail, ini kita sarankan atau kita anjurkan bisa untuk menggunakan program ini, karena bisa mempermudah semua administrasi yang ada di toko. Nah, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.